Jadi menurut saya Noel itu kebangetan, ya. Tadi Bang Ganda bilang sudah kasih tinja ke Presiden Prabowo, tapi kemudian tiba-tiba dia mau ngasih tinja yang lain, yaitu minta amnesti. Itu kan orang nggak tahu diri namanya. Bayangkan, belum diproses, ya kan? Tapi secara psikologi dia udah nyerah duluan. Udah, ya saya ngaku salah. Udah langsung salah kan, ya kan? Amnesti itu artinya dia ngaku salah dan minta ampunan. Nah, tetapi bukan begitu teori tentang amnesti. Amnesti itu kan biasanya sangat dikaitkan dengan kelompok politik tertentu, dikaitkan dengan ada upaya untuk rekonsiliasi dan lain sebagainya. Dan biasanya global amnesti itu. Jangan lupa, amnesti terhadap Hasto kemarin itu bukan hanya Hasto sendiri loh, ada 1000-an lebih yang mendapatkan amnesti termasuk Gus Nur. Yang spesifik itu Tom Lembong, abolisi. Karena itu menurut saya kita harus memberikan yang namanya efek jerah. Jadi hulu dan hilir tuh kalau soal korupsi ini. Hulunya adalah rekrutmen pejabat-pejabat publik. Udahlah, saya ini objektif aja, kan saya udah bilang, saya kan nggak juga tertarik untuk jabatan publik sampai ke 2029 dan lain sebagainya. Tetapi saya mendorong orang-orang yang baik, yang punya komitmen untuk duduk pada jabatan-jabatan publik. Masa yang direkrut orang yang pernah mengembalikan dana korupsi 27 miliar, direkrut lagi jadi menteri. Kemudian wakil menteri yang pernah menjadi tersangka dan mau dijadikan tersangka lagi, nggak berani KPK-nya waktu kita datang ke KPK karena dilindungi oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Kemudian orang yang dari partai politik yang sudah ada 11 sprindik. Saya dikasih tahu tuh dengan orang itu yang katanya dia lagi makan bareng, tiba-tiba tersangka, dijadikan tersangka itu. Jadi status tersangka. Berhenti dari partai politik, dicabut status tersangkanya. Kan kacau. Itu direkrut lagi. Maksud saya ingin meyakinkan diri saya bahwa Presiden Prabowo ini adalah presiden yang 100% ingin membuat negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kan begitu. Salah satunya adalah dengan memberantas korupsi. Tapi saya belum melihat hulunya, rekrutmen pejabat-pejabat publiknya terutama di seputar kekuasaan. Belum lagi dia kemudian menggemukkan pejabat jabatan itu sampai 100-an. Bayangkan bagaimana bagi-bagi kuenya di tengah masalah finansial yang sangat berat. Nah, itu hulunya. Hilirnya harus ada efek jerah, deterrent effect terhadap mereka yang memang korup. Hari ini kita menyaksikan korup bertriliun-triliun barangkali jumlah secara keseluruhannya bebas. Dapat potongan, remisi, dapat apa. Tiba-tiba bebas. Mudah sekali. Ya, saya ingin mengatakan terpaksa namanya Setia Novanto misalnya. Jadi orang menganggap, udahlah kita korupsi itu yang banyak-banyak gitu. Nanti ketika di lapas hanya orang yang korupsinya banyak yang kemudian bisa sejahtera di sana. Ya kan? Nah, hulu dan hilir itulah yang harus dicek. Kalau tidak, orang hanya mengandalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kacau sekali. Ngapain kita bernegara kalau hanya ya sudahlah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah Anda mau masuk surga atau neraka. Kan nggak begitu bernegara. Bernegara itu adalah Anda harus buat sistem yang baik, hulu dan hilir itu punya pertahanan dan benteng yang kokoh untuk dua hal. Tidak terjadi korupsi, kalau korupsi terjadi maka penegakan hukumnya jelas dan tegas.